Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua. Jadi topik yang kedua itu tentang media pembelajaran simulator. Sering sekali menyinggung ya, sering sekali menyinggung untuk simulator ini. Kenapa kok eh, itu yang menjadi dari tekan saya ya dalam mata kuliah ini sebetulnya. Jadi karena apa? Karena simulator ini yang paling efektif ya. Simulator itu paling efektif kalau dari experience-nya, detailnya itu di angka 90% ya. 90% yaitu teorinya ya, tergantung dari seberapa seberapa jauh bentuk simulatornya, seberapa capable dari simulatornya. Jadi simulator itu ada level-levelan ya, dari yang kompleks sampai yang sederhana ya, sampai sejauh mana benda realnya ya, namanya simulator, artinya ada benda real yang dicoba untuk dicontoh secara parsial ya. Jadi misalnya menerbangkan pesawat gitu ya, maka yang dicontohnya itu menampilkannya dengan layar ya, tentang kondisi lingkungan di langit misalnya. Jadi secara parsial dia akan menggantikan benda nyatanya ya dengan benda bukan imajiner sebenarnya, benda yang mewakili. Dan semakin kompleks artinya semakin banyak benda yang coba diwakili ya. Kalau banyak yang nggak diwakili ya semakin rendah efektivitasnya. Itu kalau lihat di YouTube itu pernah lihat ada simulator yang harganya mungkin jutaan dolar ya. Bukan simulator pesawat terbang ya. Kalau itu masih bisa dimiliki oleh pribadi ya. Tapi kalau yang saya pernah lihat di YouTube itu ada simulator untuk menerbangkan, apa bukan menerbangkan ya, terjatuh dari helikopter, bayangin. Jadi bagaimana tentara-tentara di Amerika itu belajar untuk jatuh atau bagaimana mengatasi keadaan kalau kondisi helikopternya jatuh dan tenggelam di air laut. Kalau kita menggunakan simulator yang sederhana, ya mungkin kita menampilkan itu di layar, terus kita pura-pura melakukan prosedur dan lain-lain. Tapi simulator yang dibuat di uh, Departemen Pertahanannya Amerika itu benar-benar membuat potongan bodi helikopter ya, terus benar-benar dicemplungin ke laut ya, ke air maksudnya. Jadi ya ya betul-betul hamil real ya, jatuhnya mungkin ya nggak real ya. Kalau real jatuhnya kan ada impact-nya atau ada benturannya. Itu contohnya. Sebentar ini ada peringatan low memory. Oke, kita lanjutkan. Jadi angka 90% ini angka yang sangat tinggi ya, tapi mungkin nyatanya mungkin tidak sampai begitu. Nah, itu targetnya kita ya untuk membuat simulator. Nah, ini yang Gardel yang dimaksud ya. Gardel, profesor yang menginisiasi bagaimana membuat metode pembelajaran yang efektif. Nah, kalau di zamannya Gardel itu yang ada itu video ya. Ya, beliau menggunakan video, audio video untuk membuat video pembelajaran yang efektif. Kalau kita sekarang juga ada ya audio video, cuma baru sampai sini ya, baru yang 30%. Yang kita target itu di sini, yang bawah ini 90%. Itu mau simulasi model experience of election. Jadi Edgar Gell itu cuma
simulator itu cuma kalah dengan do the real thing. Jadi ya belajar paling cepat ya belajar di tempat aslinya kita menggunakan pengetahuan tersebut. Kalau belajar jalan ya jalan, belajar ngomong ya ngomong langsung gitu ya. Di belajar ngomong bahasa Inggris ya ngomong di lingkungan native speaker ya. Kita langsung belajar ya, sesuai dengan lingkungan nyatanya ya. Belajar menerbangkan pesawat ya pesawat langsung terbangin ya tapi itu mungkin berbahaya ya. Kalau kita belajar nyetir mobil ya pasti didampingi dengan profesional ya. Tapi yang pasti mungkin kita diajari dulu pengetahuannya ya, apa fungsi-fungsi dari masing-masing perangkat atau komponen dalam mobil, baru kita nyoba ya. Tapi kalau sekedar pengetahuan aja, kita dikasih tahu ini rem, ini setir, ini kopling, kita nggak bakal bisa ya. Ya kalau kita ada tahapan untuk belajar menggunakan simulator, itu sudah sangat membantu ya. Sangat membantu kalau kita bermain game itu juga sebenarnya udah kayak simulator mengemudi ya. Sebagian besar terwakili ya seperti setir, gas, rem, kopling ya. Nah, walaupun mungkin ada beberapa hal yang belum kita alami seperti setirnya ternyata aslinya agak berat ya. Ternyata koplingnya belum tentu langsung bisa pindah gigi atau mungkin melepas kopling itu tidak semudah kalau di game ya. Nah itu hal-hal yang masih belum terwakili oleh simulator. Apakah simulator itu selalu seperti ini ya, kompleks, mahal ya? Ya ini tergantung dari kita mau belajar apa ya. Kalau mau belajar apa namanya ngomong ya kita nggak perlu alat yang macam-macam ya. Kita cuma butuh mungkin alat perekam ya yang bisa merekam suara kita ya. Terus kita perhatikan mana yang kurang tepat dan lain-lain. Kita mau belajar sepeda ya, ini kita pakai sepeda yang nyata itu lebih murah daripada simulator pesawat terbang seperti ini. Jadi keunggulan simulator udah jelas dia kurang cuma kalah dengan alat yang sesungguhnya ya. Ini contoh simulator yang mungkin kita nggak perhatikan ya. Kalau anak-anak bermain ini pura-pura jadi kasir ya. Ada yang belanja terus si anak itu ada yang jadi kasir, ada yang belanja. Itu simulator ya. Cuma ya ini dalam konteks bermain ya. Kalau misalnya di dunia nyata itu ada hewan yang pura-pura berburu ya, dulu pernah saya sampaikan, ada yang berkelahi dengan saudaranya ya, kayak anak kucing kecil kan suka bermain itu sebenarnya dalam konteks kita didik dia bersimulasi ya, bersimulator seolah belajar mengejar mangsa, seolah berkelahi dengan predator yang lain. Yang kita mungkin menampakkan juga ya, ini simulator pakai tracer itu dikasih simulator ya. Kenapa kok kayak gini doang bisa disebut simulator ya? Karena kita mau belajar yang mana dulu ya? Belajar memasang kabel UTP atau belajar bagaimana mengetahui pembagian IP address ya, membuat jaringan routing statis, routing dinamis ya, atau mengkonfigurasi NAT ya. Itu kan tidak membutuhkan pengetahuan tentang kabel-kabelnya ya. Bagaimana nyolokin di powernya ya. Ini bagaimana mengkoneksikan straight atau mengkoneksikan cross cable ya. Itu masih belum diperlukan ya. Yang diperlukan di sini bagaimana men-setting IP-nya ya, IP address-nya, membuat routingnya. Nah, itu bisa diwakili di simulator ini ya. Nah, jadi
pengetahuan untuk konsep teorinya itu bisa didapatkan 100% di sini ya. Tapi pengetahuan keterampilan fisiknya yang terkait dengan alatnya ya, oh ini mana colokannya, oh ini kabel powernya mana ini dan seterusnya itu mungkin bisa nanti gitu ya. Ya kalau misalnya alatnya ada, kalau nggak ada ini sudah cukup bagus ya. Ini seperti saya bilang tadi, kalau kita pernah menggunakan sebuah pakai tracer maka 90% pengetahuan tentang routing, table dan macam-macam itu bisa didapatkan. Begitu kita menghandle benda nyatanya, kita sudah 90% bisa. Tinggal 10%-nya yang mungkin nah, memang nggak didapatkan di simulatornya. Jadi simulator kan menyederhanakan bagaimana men-setting IP address-nya macam-macam. Kalau benda nyatanya kita perlu membuka menu-menunya, tidak semudah yang di simulator. Simulator double klik ya. Tapi kalau di benda nyatanya kita harus mungkin menggunakan koneksi khusus ke laptop ya, yang untuk men-setting di routernya, men-setting switch-nya, men-setting PC-nya ya itu masing-masing memiliki antarmuka yang berbeda-beda. Ya. Jadi secara umum ini yang bisa dibahas di simulator ya, baik di simulator, sejarahnya. Mungkin yang dulu-dulu sedikit disinggung, bentuk simulatornya seperti apa ya. Tujuan simulator ya, itu tadi sudah disinggung ya. Kenapa kok dulu simulator dibanding media pembelajaran yang lain ya. Semua kalau dijadikan simulator maka sangat bagus ya, tapi tidak semuanya bisa gitu ya. Kalau konsep-konsep matematika atau ilmu-ilmu fundamental yang pragmatis, abstrak itu kan sulit untuk di simulator itu biasanya lebih banyak ke keterampilan atau psikomotoriknya ya. Jadi kalau pengetahuan tidak ada psikomotoriknya ya, jadi tidak terlalu bukan tidak ya, sulit apa simulasinya ya, susah ya. Mau belajar yang kayak gitu ya cukup papan tulis saja medianya ya, dijelaskan secara runut ya, formula matematikanya, algoritma macam-macam itu sulit menggunakan. Bukan sulit menggunakan, sulit dibuat simulatornya. Itu ya, yang terakhir itu ada contoh-contoh simulator menjelaskan simulator. Silahkan diulas secara seperlunya dari sumber yang nanti dapatkan. Oke, mungkin itu dari saya. Saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.